Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teorema 3. Untuk kelompok 4 sendiri terdiri dari Tiska Dwi Amelia, Lulu Zainiah, saya Nur Lailatul Rahmah, Mas'udatus Saniyah, dan yang terakhir adalah Fikhan Hairul Alim. Dan teorema 3 sendiri terdiri dari 4 teorema. Yang pertama adalah teorema 3A yang berbunyi A dikali 0 sama dengan 0. Teorema B yang berbunyi min 1 dikali A sama dengan min A. Teorema C yang berbunyi min dikali min A sama dengan A. Dan yang terakhir adalah teorema 3D yang berbunyi min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Oke, langsung saja kita masuk di penjelasan pertama tentang teorema 3A yang akan disampaikan oleh Tiska Dwi Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiska Dwi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 3 yang bagian pertama, di mana A dikali 0 sama dengan 0. Langsung pembuktiannya, jika A dikali 0 itu sama dengan A dikali 0 ditambah 0, karena termasuk elemen identitas penjumlahan. Nah, 0 tadi itu termasuk elemen identitas penjumlahan. Kemudian A dikali 0-nya turun, ditambah A tambah negatif A. Itu termasuk inverse dari penjumlahan. Karena A tambah negatif A itu hasilnya pasti 0. Kemudian A kali 0-nya turun, ditambah A kali 1 ditambah negatif A. Itu termasuk identitas perkalian, karena identitas perkalian itu sama dengan 1. Kemudian A buka kurung 0 ditambah 1 ditambah negatif A, itu sifat distributif. Kemudian A dikali 1 ditambah negatif A, itu termasuk identitas penjumlahan. Termasuk identitas penjumlahan kan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu A ditambah A negatif A, itu termasuk identitas perkalian. Elemen identitas perkalian di mana A kali 1 sama dengan A, atau sebaliknya 1 kali A kali 1 itu sama dengan A. Kemudian yang paling akhir hasilnya 0. Nah, itu termasuk inverse penjumlahan gitu. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nur Lailatul Rahmah akan menjelaskan tentang teorema 3B. Nah, seperti yang bisa kita lihat di PPT, teorema 3B itu berbunyi min 1 dikali A itu sama dengan min A. Untuk pembuktiannya kita bisa lihat di baris selanjutnya, di mana min 1 dikali A itu sama dengan min 1 dikali A ditambah 0. Nah, ini sesuai dengan identitas penjumlahan yang terdapat di sifat ketiga. Untuk sifat ketiga sendiri berbunyi untuk setiap X elemen bilangan real terdapat 0 yang juga merupakan elemen bilangan real, sehingga X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X sama dengan X, sehingga min 1 dikali A itu sama dengan min 1 dikali A ditambah 0. Kemudian min 1 dikali A ditambah 0 itu sama dengan min 1 dikali A ditambah A ditambah negatif A, karena 0 itu sama dengan A ditambah negatif A. Nah, hal ini sesuai dengan inverse dari penjumlahan yang terdapat di sifat keempat. Untuk sifat keempat sendiri berbunyi untuk setiap X elemen bilangan real terdapat negatif X yang juga merupakan elemen bilangan real, sehingga X ditambah negatif X itu sama dengan negatif X ditambah X sama dengan 0. Makanya 0 itu sama dengan A ditambah negatif A. Oke, kemudian min 1 dikali A ditambah negatif A bisa kita rubah menjadi min 1 dikali A ditambah 1 dikali A ditambah negatif A, karena A itu sama dengan 1 dikali A. Nah, ini sesuai dengan identitas perkalian yang ada di sifat ke-7. Kemudian min 1 dikali A ditambah 1 kali A bisa kita rubah menjadi min 1 plus 1 dikali A. Hal ini sesuai dengan sifat distributif yang terdapat di sifat ke-9 yang berbunyi X dikali dalam kurung Y plus Z itu sama dengan X dikali Y ditambah X dikali Z. Makanya min 1 dikali A ditambah 1 dikali A itu bisa dirubah menjadi min 1 ditambah 1 dikali A. Kemudian negatif A nya turun.
Selanjutnya, min 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Sama seperti A ditambah negatif A itu juga sama dengan A ditambah negatif A itu juga sama dengan 0. Nah, ini merupakan inverse dari penjumlahan yang ada di sifat keempat. Lanjut, 0 dikali A ditambah negatif A itu bisa kita rubah menjadi A dikali 0 ditambah negatif A, karena 0 dikali A itu sama dengan A dikali 0. Hal ini sesuai dengan sifat komutatif perkalian yang terdapat di sifat kelima. Kemudian seperti yang sudah dibahas sebelumnya di teorema 3A, A dikali 0 itu sama dengan 0. Kemudian negatif A-nya turun sehingga tersisa 0 ditambah negatif A. Nah, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, min 1 dikali A itu sama dengan min 1 dikali A ditambah 0, atau dengan kata lain, min 1 dikali A ditambah 0 itu sama dengan min 1 dikali A, sehingga 0 ditambah negatif A itu sama dengan negatif A. Hal ini sesuai dengan identitas penjumlahan yang ada di sifat ketiga, di mana sekali lagi sifat ketiga itu berbunyi untuk setiap X elemen bilangan real terdapat 0 yang juga merupakan elemen bilangan real, sehingga X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Oke, selanjutnya yaitu sifat 3C, di mana pada teorema 3 sifat 3C ini berbunyi min kali min A sama dengan A. Dapat ditulis pembuktiannya yaitu min kali min A sama dengan min kali min A plus 0. Hal ini termasuk pada identitas penjumlahan sifat 4. Selanjutnya yaitu min kali min A plus min A. Kenapa 0 itu dapat ditulis A plus min A? Karena hal ini termasuk dari inverse penjumlahan sifat ketiga. Nah, sifat-sifat tersebut tadi kan sudah dijelaskan pada slide 3B tadi. Oke. Terus selanjutnya itu min kali min A plus min A plus A. Nah, pada tahap ini kenapa A plus min A dibalik menjadi min A plus A? Karena hal ini termasuk pada sifat komutatif sifat ketiga. Selanjutnya yaitu 0 plus A. Hal ini termasuk inverse penjumlahan sifat 4. Nah, hasil dari 0 plus A sendiri yaitu A. Nah, A sendiri itu termasuk identitas penjumlahan sifat ketiga. Baik, saya akan menjelaskan tentang teorema 3 sifat D. Nah, sebelum di sini terdapat min 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, pembuktiannya adalah min 1 dikali min 1 adalah min kali min 1. Nah, kemarin sudah dijelaskan kalau di sifat 3C jika ada min kali min A sama dengan A. Nah, kita misalkan kalau A-nya itu adalah 1, maka terbukti jika min 1 kali min 1 adalah 1. Oke, untuk contohnya yakni kita mengacu pada pembuktian nomor 1 di 3A, di mana soalnya adalah contohnya adalah buktikan bahwa untuk sembarangan bilangan real A berlaku A dikali 0 sama dengan 0. Maka untuk pembuktiannya yang pertama, ini misalkan bahwa A kali 0 sama dengan A dikali 0 tambah 0 menggunakan sifat identitas penjumlahan. Yang kedua, yakni kemudian kan ketemu itu berdasarkan sifat distributis, yakni A dikali 0 tambah 0 dalam kurung itu sama dengan A dikali 0 tambah A dikali 0, sehingga A dikali 0 sama dengan A dikali 0 plus A dikali 0 gitu. Kemudian hasilnya yang berikutnya adalah kurangkan A dikali 0 di kedua ruas, jadinya adalah A dikali 0 dikurangi A dikali 0 sama dengan dalam kurung A dikali 0 tambah A dikali 0 dikurangi A kali 0. Maka hasilnya adalah 0 sama dengan A dikali 0. Jadi terbukti bahwa A
kali 0 sama dengan 0. Jadi begitulah pembuktian dalam contoh terkait teorema nomor 3A. Begitu. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.